Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Bu Ayu mau membahas tentang laporan usaha yang materinya sudah Bu Ayu upload minggu kemarin. Kita mau membahas dan hari ini kita mau belajar bagaimana membuat tentang laporan usaha. Laporan usaha kegiatan adalah laporan untuk menyampaikan informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi tujuannya ini adalah menyampaikan hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pelapor dan penerima laporan. Apa saja sih manfaat ketika kita membuat laporan usaha atau laporan kegiatan usaha? Yang pertama adalah menjadi dasar penentuan kebijakan. Jadi misalnya 1 bulan ini kita membuat industri kerajinan strap masker, atau pada bulan ini kita menjual strap masker atau kerajinan yang lain. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanan penjualan selama 1 bulan itu banyak kendala yang kalian hadapi. Misalnya ketika kita pakai sistem pembayaran COD, waktu banyak terbuang karena pertemuan antara buyer dan sellernya itu tidak tepat waktu. Terus kemudian ada yang hit and run, jadi dia udah pesen tapi kemudian tidak dibayar, atau pas sudah datang akhirnya nggak dibayar. Nah, nanti dengan adanya laporan kegiatan usaha dari penjualan selama 1 bulan itu kan akan kelihatan berapa yang kita jual, kenapa kok kita akhirnya hanya menjual berapa pieces, kelemahannya di mana, apakah kita sudah menerapkan promosi dengan baik, apakah kita mencantumkan harga ataukah bagaimana. Nah, ini fungsinya adalah menjadi dasar penentuan kebijakan selanjutnya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, kalau misalnya 1 bulan kemarin kita tidak ada promosi, gimana kalau kita bulan ini kita adakan promosi beberapa persen. Jadi kita hitung kalau tanpa promosi kita bisa jual 100 pieces, tapi dengan promosi kita bisa jual lebih dari 100 pieces. Itu pun harus kita hitung supaya diskon atau promosi itu tidak merugikan kita. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Dengan laporan itu kita bisa melihat, oh ya, yang kemarin misalnya masa pandemi ini jualan makanan. Nah, perkembangannya gimana, progresnya gimana. Kalau misalnya memang barang itu laku di tempat lain tapi tidak laku di sini, maka kalau memang kalian mau membuat laku di sini, harus gimana caranya promosi. Atau kita bisa menjual barang lain yang memang diminati oleh daerah sini atau domisili. Atau kalau kalian mau jual daerah lain, kalian bisa melalui marketplace seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai sumber informasi semua aktivitas kegiatan usaha. Jadi misalnya ada berapa dana yang masih bisa tersedia, kita untung atau kita rugi, terus kemudian untuk biaya yang lain-lain kita masih bisa ke cover nggak dari biaya penjualan. Nah, fungsi laporan ini adalah adanya pertanggungjawaban bagi yang diberi tugas atau pelapor. Kalau misalnya kita punya usaha yang besar, kita misalnya sebagai investor seperti itu, maka laporan keuangan ini fungsinya sebagai pertanggungjawaban apakah memang investasi yang kita tanamkan sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak dan sebagai kontrol ya, seperti itu. Kemudian
supaya dipisahkan antara misalnya dana pribadi, dana investor, atau modal pribadi atau modal investor, jangan sampai tercampur. Yang kedua, menjadikan landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Apakah bisa dilanjutkan lagi investasinya atau tidak, seperti itu. Kemudian tadi sudah menjadi alat pengawasan atau kontrol. Jadi kalau tidak ada laporan keuangan, kita nggak tahu nih bulan kemarin hasil pembayarannya dapat berapa juta. Kalau misalnya kita nggak ngasih laporannya, bisa jadi loh jangan-jangan uangnya digelapkan gitu ya, jadi tidak dilaporkan. Kemudian menjadi dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Nah, dengan ini kita bisa memberikan, oh ya ini kok perusahaannya sukses, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana mengelolanya, modal usahanya, bagaimana mendapatkan modal investor dari orang lain. Nah, hal-hal yang perlu dianalisa pada laporan kegiatan usaha atau laporan keuangan atau laporan usaha, yang pertama adalah bidang kegiatan usaha. Bisa jadi laporan, kalau kita punya perusahaan lebih dari satu, maka kita ada berapa unit kegiatan usaha yang kita lakukan. Misalnya kalau kalian punya usaha penjualan masker, habis itu ada penjualan makanan, nah seperti itu simpelnya. Atau yang ketiga ada penjualan kerajinan, nah ketiga-tiganya bisa jalan enggak, nah itu kalian bisa analisa. Terus kemudian dianalisa apakah kalian rugi laba. Nah ini yang sering masih, kalau bisa itu, kalau sesederhananya kalian memulai usaha itu jangan dicampur antara uang pribadi dengan uang usaha. Jadi uang usaha ya sudah, itu baru nanti ketika ada labanya kita berapa persennya kita masukkan ke untuk kebutuhan. Jadi ibaratnya itu gaji kita, terus kemudian sebagian ditabung, terus sebagian lagi dimasukkan sebagai tambahan modal. Misalnya supaya barang jualan kita lebih banyak, barang jualan kita lebih berkualitas, seperti itu. Kemudian yang ketiga bidang keuangan. Jadi ada likuiditas, cuma kita nggak perlu bahas sampai situ ya. Yang keempat ada bidang permodalan. Nanti apakah kita, misalnya kamu perlu modal dari orang tua, yang orang tua ngasih modal 200.000. Nah nanti 200.000 nanti bisa dalam 1 bulan dipakai jualan muter enggak, ataukah jangan-jangan modal 200.000-nya itu hilang. Nah seperti itu, jangan sampai ya. Jadi modal itu misalnya berapa kali jual, misalnya 3 kali jual baru kembali modal. Nah modalnya bisa diputar lagi, labanya disisihkan, seperti itu. Bidang administrasi dan pembukuan ini penting sekali. Jadi saya lihat ada beberapa siswa yang sudah mulai belajar untuk berjualan, pasti rasanya seneng ya. Nah karena bisa menghasilkan uang sendiri, walaupun memang ada susah sedihnya seperti itu. Cuma kalau menghasilkan uang sendiri itu kan rasanya mau jajan juga enak gitu. Nah apalagi nanti kalau misalnya kalian bekerja masih bekerja menjadi karyawan, terus kemudian kalian bisa untuk nabung dari hasil karyawannya itu, terus kalian membuka usaha. Nah penting yang harus dipahami adalah bagaimana bidang administrasi dan pembukuannya. Jangan hanya mulai dari sekarang itu, jangan hanya diingat-ingat duitnya berapa, awalnya berapa, lah tahu-tahu ketika sudah berapa kali nggak ngingat-ngingat, jadi cuma jajan, ambil duit di dompet, terus kemudian ada orang ngutang misalnya, atau belum dibayar gitu, atau kita punya piutang. Nah seperti itu, jadi kita tahu realnya uang kita yang berputar itu seberapa. Terus kalau kalian punya ketenaga kerjaan, kalau kalian nanti kalau misalnya berkembang pesat, kalian pasti harus punya scheduler biar nggak lupa. Yang tadi ngurusin pembukuan, yang bikin laporan, yang administrator itu perlu. Kemudian ada bidang pemasaran, jadi tetap harus ada yang menghandle tentang pemasaran, bagaimana mengiklankannya,
lebih baik bagaimana mengemas iklannya seperti itu, memanfaatkan media sosial yang ada. Yang kemudian adalah bidang organisasi, bagaimana mengelola atau manajerial semuanya itu. Nah, ini ada laporan pelaksanaan kegiatan usaha. Saya hanya ambil bidang jenis kegiatannya, rugi laba. Jadi ini rapolannya rugi laba. Terus kemudian bidang permodalannya, adakah modal sendiri, modal asingnya berapa, apakah kalian melakukan pinjaman jangka pendek, jangka panjangnya berapa, atau punya pinjaman yang lain. Terus ini buku administrasi, kalian membelinya tunai, membelinya kredit, kamu punya persediaan barangnya berapa, terus kamu sudah jual berapa, kamu punya voucher belanja berapa, seperti itu. Nah, ini dokumen-dokumen dagang. Kalau misalnya penjualan offline ya, kalian harus punya surat izin usaha dagang, surat tempat usaha, analisis dampak lingkungan, terus ada faktur sama kwitansi. Nah, ini sistematika penulisannya, ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, pendahuluannya berarti kalian melihat tentang latar belakang usaha itu terjadi, apakah memang daerah situ banyak bahan, banyak, jadi antara tempat produksi dan sumber produksi itu atau sumber bahan produksi itu dekat sehingga tidak ada biaya distribusi. Terus tujuannya kegiatan apa, kegunaan kegiatan apa, terus kajian teori apa. Utamanya laporan itu ada rencana kegiatan. Jadi sebenarnya di awal kamu punya target penjualan itu berapa, terus pada saat proses pelaksanaan itu bagaimana, kemudian laporan keuangannya. Yang ketiga adalah ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran, bagaimana kesimpulan dari semua laporan, apakah terrealisasi semua dari rencana kegiatannya, seperti itu. Oke, semangat. Sekian penjelasan Bu Ayu tentang laporan kegiatan usaha. Nanti di Google Classroom Bu Ayu akan melampirkan contoh laporan usaha yang sudah dibuat oleh kelompok lain dari sekolah lain. Nanti kalian bisa pelajari. Terus kemudian untuk minggu ini kalian belajar untuk membuat laporan sendiri. Kalian bisa ambil suatu kegiatan usaha dari tempat lain yang kamu amati, terus kemudian kira-kira modalnya berapa, boleh range-nya usaha kecil atau usaha kalian sendiri yang sudah kalian rintis, ada yang sudah jualan, itu boleh dibuatkan laporan seperti itu. Satu, bisa memotivasi orang lain untuk tidak perlu takut nanti saingan, oh kalau dia tahu gini-gini, enggak, malah kita bisa jadi rekrutmen, kita bisa punya reseller, kita punya dropshipper, sehingga usaha kita itu makin besar, kita makin balik modal, labanya makin banyak. Nah, nanti bisa dipakai untuk membesarkan usaha, seperti itu ya niatnya. Sekian dulu Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.